I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, berbicara tentang motornya dan membandingkan pengendaraannya dengan Marc Marquez, karena keduanya mengendarai motor yang sama. Pembalap Italia, Fabio Di Giannantonio, berbicara kepada media Motosprint, di mana ia membandingkan dirinya dengan Marc Marquez, karena keduanya adalah pebalap Ducati dan mengendarai GP23 meski berada di tim yang berbeda. Pembalap Italia itu juga memberikan pendapatnya mengenai perbedaan GP23 dan GP24, selalu dari sudut pandangnya. Kata-kata pertama dari 49 yang terkenal adalah mengomentari perjalanannya dengan Ducati Desmosedici GP23, menggambarkannya seperti ini, "Gaya saya sangat cocok. Saya merasa baik sejak awal tanpa berusaha keras. Kami menganalisis data untuk memahami bagaimana menjadi lebih kuat. Pilot dengan GP24 berhasil mengurangi konsumsi ban dan berhenti dengan lebih mudah. Kami ada di sana bersama mereka, tapi sedikit lebih tegang. Paket kami sangat bagus." Fabio tidak banyak bicara tentang Ducati Desmosedici GP24, dia juga tidak menyoroti banyak hal tentang motor ini dibandingkan dengan miliknya dan menyatakan, GP24 tampaknya lebih kuat dan lebih mudah dikendarai. Itulah perbedaan besarnya. Di Giannantonio menemukan kesamaan dalam cara mengemudinya dengan Marc Marquez. Saatnya berbicara tentang Marc Marquez. Pebalap asal Spanyol ini telah melakukan debutnya tahun ini bersama Ducati, dan adaptasinya sedang berlangsung. Ia mendemonstrasikannya di trek. Marquez memiliki motor yang sama dengan di Giannantonio, sebuah GP23, dan mengenai tunggangan Marquez, Fabio mengakui bahwa dia memperhatikannya di lintasan dan inilah pendapatnya, selalu ada Marc dalam gaya berkendaranya. Dia memasuki tikungan dengan sangat keras, dia sangat agresif. Ini dikendarai dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat. Saya merasa bahwa saya berada pada level yang sangat baik dan meskipun mungkin dalam debut saya di MotoGP saya melihatnya agak jauh, sekarang saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Sementara itu, Jorge Martin menegaskan bahwa ancamannya ke Ducati bukan hanya gertak sambal belaka. Beberapa waktu lalu, Jorge Martin melontarkan sebuah ancaman pada Ducati, bahwa dia akan meninggalkan tim jika tak mendapatkan posisi pembalap pabrikan pada tahun 2025 mendatang. Jorge Martin adalah pembalap Ducati yang kompetitif, pada musim lalu ia bahkan hampir mengalahkan Francesco Bagnaia. Namun, keberuntungan lebih berpihak pada Bagnaia sehingga Martin harus puas meraih posisi runner-up tahun lalu. Dengan kemampuannya tersebut, Martin merasa pantas berada di tim pabrikan. Ia berharap bisa mendapatkan kursi tim pabrikan dan menjadi partner Bagnaia. Martin bahkan mengancam untuk pergi ke tim lain jika Ducati tak memberinya kesempatan tahun depan. Ditanya terkait tidakkah ancamannya untuk pindah ke tim lain terlalu berisiko, Martin memberikan jawabannya. Segalanya berisiko, tapi sebagai contoh, Fabio Quartararo memperbarui kontraknya. Itu berarti bahwa dia, Quartararo, keyakinan pada proyeknya, tutur Martin. Martin menegaskan bahwa saat ini target utamanya adalah tim pabrikan Ducati dan ia kini akan fokus pada balapan. Tapi sekarang, saya hanya harus memikirkan tentang membalap dan melakukan yang terbaik. Target saya tetap tim pabrikan Ducati, tegasnya. Saat ditanya apakah dia sudah mulai berbicara dengan tim lain soal masa depannya di tahun 2025 mendatang, Martin mengaku itu bukan tugasnya tapi manajernya. Tapi, jika Ducati pada akhirnya tidak memenuhi keinginannya, Martin menyatakan siap pindah. Tidak, itu yang dipikirkan oleh manajer saya, katanya. Saya sepenuhnya fokus di lintasan. Saya berharap bisa terus bersama Ducati, namun jika tidak memungkinkan, saya akan membalap untuk tim pabrikan lainnya, tegas Martin. Martin sejatinya punya kesempatan naik ke tim pabrikan jika berhasil menjuarai musim 2023.
Sayangnya, ia kalah dan harus kembali mencoba meyakinkan Ducati musim ini. Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini Racing, Carlo Merlini, berbicara tentang posisi kedua Marc Marquez pada balapan hari Minggu di sirkuit Jerez. Carlo Merlini berada di bawah podium, menunggu Marc Marquez tiba untuk naik ke langkah kedua. Sementara itu, Mela Chercholes tiba di sisinya, dan ia dapat mendedikasikan beberapa menitnya untuk media olahraga Spanyol AS. Di bawah podium kebahagiaan pecah dan masing-masing tim merayakannya bersama pembalapnya. Tepat di sanalah Carlo menggambarkannya dengan kata-kata berikut. Ini adalah momen yang menyenangkan. Akhirnya, setelah kurang beruntung, Marc menjalani balapan di mana ia telah mencapai apa yang pantas ia dapatkan. Podium yang mengasyikkan, dengan gaya mengemudinya yang biasa. Mari kita terus seperti ini untuk balapan berikutnya. Saya harap dia segera menang, karena dia tidak kekurangan apapun. Dia cepat dan dia sudah tahu motornya. Saya yakin kemenangan itu mungkin terjadi. Merlini telah mengalami momen-momen hebat di tempat yang sama, tetapi dengan pembalap lain seperti Daijir Kato, Stegi Bernau, Marco Melandri, Marco Simoncelli atau Enea Bastianini. Namun menjalani momen ini bersama pengemudi yang baru saja tiba di merek tersebut, adalah momen yang lebih menggembirakan. Karena alasan ini, Carlo membandingkan momen di Jerez ini dengan momen lain di masa lalu dengan mengatakan, Marc, bersama dengan Alex, ada 10 gelar dunia tinju. Dan sejak Marc datang ke tim, semuanya bersemangat dan kami hidup dalam iklim yang sangat istimewa. Ini membawa banyak energi dan hal positif. Sungguh luar biasa bisa bekerja dengannya. Hal yang sama terjadi pada Alex. Dan saya dapat mengatakan hal yang sama tentang ayahnya, Julia, yang merupakan sosok yang hebat. Kami sangat senang dan bekerja sama dengan mereka, sungguh luar biasa. Fausto Gresini selalu hadir dalam segala prestasi yang diraih timnya. Sementara itu, pembalap resmi Ducati dan juara dunia terkini, Pecco Bagnaia, menjawab pertanyaan pribadi, serta mengomentari karyanya di musim ini. Pembalap Italia, Pecco Bagnaia, setelah kemenangannya pada balapan hari Minggu di sirkuit Jerez, memberikan waktu beberapa menit untuk membicarakan musim dan hal-hal yang lebih pribadi. Juara MotoGP terkini itu terlihat memiliki semacam ritual sebelum turun ke lintasan, yaitu membelai sepeda motor, mencium sarung tangan, dan memukul tangki. Pembalap asal Italia itu menjelaskan mengapa dia melakukan hal-hal kecil ini sebelum berangkat ke trek. Ini adalah sesuatu yang telah saya lakukan sejak lama. Saya menyukainya karena itu sedikit menenangkan saya. Ini adalah rutinitas saya. Anda selalu melakukan hal yang sama karena Anda tahu ini berhasil untuk Anda. Saya percaya tahayul, tapi hanya sedikit.